Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa TVRI Kalsel dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Senang rasanya Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di layar kaca TVRI Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu di program Cahaya Qalbu. Dan Masya Allah, mudah-mudahan Cahaya Qalbu senantiasa konsisten untuk Anda semuanya bisa memberikan banyak keberkahan, banyak kebaikan-kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah juga pahala yang berlipat ganda, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, di hari ini kita akan mengundang Anda untuk bukan hanya rehat sejenak ya di sore hari ini, tapi juga menambah ilmu-ilmu kebaikan bagi kita semuanya. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat karena berkaitan dengan bulan yang merupakan salah satu bulan kebaikan ya di dalam Islam. Yaitu tema kita rangkaian Nisfu Sa'ban antar negara. Nah, Anda pasti penasaran siapa yang akan membersamai kita di kesempatan hari ini. Ini juga saya kangen dengan beliau ya. Kayaknya lama juga tidak bersua dengan Ustadz yang satu ini ya. Jadi ini sama-sama ada kesibukan masing-masing. Kita sapa dulu bersama. Ada Ustadz Uri Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya yang sibuk ini malah Ustadz kemana-mana nih ya. Masih ini Ustadz membimbing jemaah semuanya? Iya. Karena kita dididik secara profesional, alhamdulillah artinya pekerjaan itu jalan sesuai dengan jadwal kita per tahun. Masya Allah, jadi aktif terus ya? Selain kita aktivitasnya kan memang orang akademisi di kampus, ya itu sebagai pengabdian kami di masyarakat juga. Tapi sering juga lihat Ustaz di kajian-kajian majelis ta'lim masjid dan sebagainya. Baik, alhamdulillah masih. Masih Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, hari ini nanti kita bahas berkaitan dengan Nisfu Sa'ban Ustaz, yang ini merupakan satu bulan yang ditunggu-tunggu juga, dan sebagai katanya barometer sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang Masya Allah tak terasa kita memasuki lagi di bulan Ramadan. Masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa mengecup aroma Ramadan di tahun ini, alhamdulillah. Tapi sampai ke situ nanti kita undang dulu pemirsa untuk bergabung nanti ya, silahkan di 3272207 atau juga di YouTube TVRI Kalimantan Selatan yang di kesempatan hari ini. Insyaallah pertanyaan-pertanyaannya nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Uri Hasnan, dan ini juga kesempatan karena biasanya kalau kajian dengan Ustadz Uri kita kajiannya Sirah Nabawiyah Ustadz. Ya. Saya kangen Ustadz, kapan ya nanti ya dengan Ustadz ya. Ini banyak soalnya pemirsa juga meminta agar Ustadz juga sering menceritakan tentang nabi-nabi yang bisa jadi kita belum pernah mendengar ceritanya karena Ustadz sangat menguasai di hal itu. Baik, Ustadz, ini kita mengajurin nih Ustadz. Ini insya Allah beberapa hari kita masuk di Nisfu Sa'ban Ustadz ya, pertengahan bulan Sa'ban. Pastinya banyak masyarakat yang sudah mempersiapkan diri. Baik. Dan ini katanya merupakan barometer juga sebelum kita masuki bulan Ramadan. Bahkan ada yang sudah menyiapkan di bulan Rajab yang lalu, Ustaz. Artinya memang 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah harus ada riyadhahnya sebelum nanti masuk di puncaknya. Ini sebelum kita berbicara negara-negara, Ustaz ya. Baik. Mungkin Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hari ini kajian kita pertama kajian yang terkait dengan nakliyah atau urusan agama, urusan ibadah, ya sandarannya Quran dan hadis, dan tentunya itu ada pandangan para ulama. Kemudian ekspresi orang melaksanakan perintah ini atau nuansa kebaikan ini, saya sebut nuansa kebaikan karena memang ada yang tidak sepakat di hadis-hadis ini. Tetapi kita berkaca karena itu mungkin judulnya Nisfu Sa'ban di antar negara. Ya, apakah Nisfu Sa'ban ini hanya sekadar kajian atau tradisi lokal ataukah memang sudah global? Ya. Dan itu pernah kami lakukan interview, begitu juga koresponden ke beberapa teman yang kebetulan waktu kuliah mereka berbeda latar dengan kita. Berbeda latar maksudnya mereka berbeda negara. Nah, kemudian kami berani bertanya kepada mereka bagaimana Nisfu Sa'ban di tempat Anda. Dan itu rupanya mendatangkan banyak respon yang baik. Dan tidak sama kesepakatan pekerjaan di kampung ini atau di negara ini dengan negara yang lainnya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, kita bicara dulu terhadap konteks hadisnya. Ada buku judulnya Madza fi Sya'ban.
apa yang ada pada bulan Sya'ban. Buku itu ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya dapatkan buku ini di rumah beliau waktu di Mekah, kemudian diijazahkan oleh anak putra beliau yang bernama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kitab ini saya baca, dan karena dia tipis hanya 149 halaman, jadi kalau sekali duduk tuh bisa selesai. Sudah, insyaallah. Ya, sudah berkali-kali rasanya tuh selesai. Karena itu keperluan untuk pembinaan atau pengabdian kami sebagai seorang penggiat keagamaan di masyarakat. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini pada hakikatnya adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih dibanding bulan yang lainnya. Kenapa? Karena memang ada kandungan-kandungan, tidak mungkin Allah memberikan kebaikan di dalamnya secara kebetulan. Ya. Memang sudah diatur atau sudah ditetapkan sebelumnya. Betul. Nah, nuansanya yang pertama adalah di Sya'ban ini pernah terjadi contoh ketika bicara tafsir surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha. Ini bicara terhadap teks Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pemindahan kiblat. Dulu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah, itu kan rentetannya kalau kita lihat Rajab diperintahkan salat 5 waktu. Betul. Karena Rajab perintah Isra dan Mi'raj itu bukan melakukan atau membuat penetapan pekerjaan salat, tapi menentukan waktunya, karena Nabi sudah salat sebelumnya. Pagi, petang, bahkan mulai zaman Nabi Adam sudah ada perintah salat. Nah, di Isra dan Mi'raj itu perintah penetapan waktu salat. Nah, adanya perintah ini lalu mereka melaksanakan salat yang salah satu rukunnya adalah salah satu syarat sahnya yaitu menghadap kiblat. Nah, ketika tingginya intimidasi oleh kafir Quraisy, lalu Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala. Ini jadi permasalahan, dan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk munajatnya agar ini nanti satu saat dibersihkan. Nah, dalam rangka ini Allah memerintahkan untuk memindah kiblatnya yang asalnya kita dari Ka'bah menuju ke Palestina, ke Yerusalem. Nah, bahasanya dulu Yerusalem, Yerusalem. Nah, pasca Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10, riwayat ada tahun 11. Sedangkan Nabi hijrah itu di tahun 12, tahun 13. 11, 12, 13. 3 tahun berlalu, rupanya intimidasi ketat, kemudian Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala, kemudian perintah salat dilaksanakan menghadap Yerusalem. Manakala di Yerusalem rupanya sampai ke Madinah, sesampai Nabi di Madinah, rupanya orang-orang Yahudi itu mencemooh Nabi. Rupanya katanya Muhammad ini punya ajaran sama aja dengan kita, karena mereka menghadap ke Yerusalem, sedangkan orang-orang Yahudi itu menghadap ke Yerusalem. Kan ibadahnya namanya sinagog. Itu semua cara membangunnya adalah menghadap ke tembok, tembok ratapan. Itu orang Yahudi itu. Jadi dicemooh Nabi. Setiap hari Nabi mengadahkan matanya ke atas langit berharap wahyu turun. Ya taraqqabal wahyu, beliau mengharapkan wahyu itu memantau. Nah, tapi perilaku yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memandang ke atas langit itu tak kunjung direspon oleh Allah. Sampai akhirnya muncul di bulan Sya'ban, kejadian di tanggal 15. Al-Hakim mengatakan dalam tafsirnya, beliau katakan 17 Sya'ban, di tanggal 15 Sya'ban setelah Nabi menghadap ke Yerusalem itu selama 16 bulan 3 hari. 16 bulan 3 hari. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Masya Allah, ya. Bulan Sya'ban itu satu. Yang kedua, bulan Sya'ban Nabi pernah menyatakan di hadis yang lain, Usamah bin Zaid, bahwa ini adalah diangkatnya amal per tahun. Usamah bin Zaid. Lagi bulan Sya'ban ayat turun terkait dengan masalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu perintah oleh Allah, dan sebagaimana pernyataan Allah bahwa Allah bersalawat kepada Nabi. Nah, ayat itu turun di bulan Sya'ban. Dan yang lain adalah cerita tentang malam nisfu Sya'ban. Jadi memang rangkaian Sya'ban ini penuh dengan kebaikan. Masyaallah. Nah, sekarang Ustadz, tidak semuanya orang Sya'ban ini sepakat dengan pelaksanaannya. Baik, betul. Sya'ban
nisfu Sya'ban itu kalau rentetan perawinya ada 5 kalau saya data. Jadi turuk ruwat itu kalau orang belajar ilmu hadis itu biasanya jalan perawinya itu teramat banyak. Imam Al-Baihaqi ada meriwayatkan, Imam At-Tabrani ada meriwayatkan, Imam At-Tirmidzi ada meriwayatkan. Kemudian Imam riwayat Al-Bazzar ada meriwayatkan. Kemudian di dalam Imam At-Tirmidzi ada meriwayatkan. Sehingga kami tulis riwayat-riwayat tersebut dalam analisanya Said Muhammad juga demikian. Kami tulis ternyata ada 5 perawi yang bersandar di zaman sahabat itu. Pertama Mu'az bin Jabal. Hadis ini ada di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah Abu Hurairah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Abu Musa al-Asy'ari, yang kelima Abdullah bin Amr bin As. Ini lima sahabat yang meriwayatkan tentang itu. Lingkaran terdekat dengan proses periwayatan yang beraneka ragam. Mayoritas adalah hadisnya lemah, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup hadis-hadis lemah ini ada yang menjadi hasan. Itu pendapatnya Imam Ibnu Hibban. Jadi kata Ibnu Hibban, contoh riwayatnya Al-Baihaqi. Di situ ada Ibnu Lahiyah, dikatakan oleh sebagian kalangan ini lemah hadisnya. Nah, kalau menurut Ibnu Hibban hadisnya sahih. Karena Ibnu Lahiyah itu dia dianggap ini jadi belajar hadis ini. Tapi ini ada alanya, ada sejarahnya. Panjang itu. Jadi kalau Ibnu Lahiyah mengatakan bahwa kalau Ibnu Hibban mengomentari, Ibnu Lahiyah itu dia bermasalah hafalannya ketika rumahnya terjadi kebakaran. Sehingga diktat manuskrip atau makhtutat yang beliau tulis dengan perawi-perawi di atasnya itu banyak terbakar. Sehingga ketika itu murid-murid beliau ketika bertanya, waktu bertanya sehingga hilangnya naskah-naskah ini. Lalu mereka mengatakan hati-hati dengan Ibnu Lahiyah, hafalannya tidak kuat. Ya karena memang terbakar. Nah, menurut sebagian kalangan ini tidak kuat. Ibnu Hibban menceritakan Ibnu Lahiyah itu orang kuat, tapi faktanya ketika beliau kebakaran itu yang menjadi lemah. Jadi kesimpulannya hadis nisfu Sya'ban itu banyak jalannya, banyak sanadnya yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, apa klasternya? Substansi nisfu Sya'ban 2. Nisfu Sya'ban itu isinya yang disepakati para ulama. Pertama, di dalam nisfu Sya'ban itu bercerita yatajalla maghfiratuhu. Allah nampakkan di malam nisfu Sya'ban itu keampunannya. Ini yang pertama. Masya Allah. Ya. Luas sekali pandangan di dalam ahli hadis itu memandang Allah akan mengampuni seluruh makhluk Allah sebanyak dalam riwayat Imam Al-Baihaqi biada di syu'uri ghanami kalabin, sebanyak bulu kambing yang ada di anak suku Kalab atau anak suku yang ada di bangsa Arab pada masa itu yang terbanyak memiliki kambing. Nah, para ulama lalu ini adalah majazi saja, adalah sebuah majaz yang di dalamnya bercerita tentang keampunan Allah sangat luas. Nah, klaster yang kedua bicara terhadap ancaman bagi orang yang melakukan dosa dan tidak dapat ampunan di situ. Contoh hadis Allah akan menerbitkan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban. Allah akan ampuni seluruh makhluknya kecuali 2. Yang pertama yang berbuat syirik, yang kedua yang tidak tegur sapa dengan saudaranya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini yang berbahaya. Yang sangat berbahaya. Nah, lalu apa yang mereka lakukan? Mungkin ini yang kita akan kaji. Nanti kita akan kaji lagi, Ustaz. Ini ternyata penting sekali mengetahui sejarah di balik peristiwa itu. Baik. Apalagi tadi kata Ustadz juga tidak semata-mata di negara kita yang lokal saja, di negara-negara juga. Tapi yang paling utama tadi ada yang menarik Ustadz berkaitan dengan ada asbun urutnya Ustadz ya. Hadis tadi luar biasa ya. Tapi nanti kan kita kupas satu-satu Ustadz. Kita akan kembali pemirsa setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Cahaya Qalbu. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk
menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami di Cahaya Kolbu, TVRI Kalimantan Selatan, dan pemirsa, Masya Allah ya, tadi kita banyak mendapatkan bukan hanya informasi sebenarnya atau kajian, tetapi tadi dari Ustadz menyampaikan banyak ternyata urutan-urutan sejarah yang kalau kita gali lebih dalam, itu nanti insya Allah akan kayaknya membuat kita lebih apa Ustadz ya, bukan hanya paham Ustadz, tapi lebih bisa menghaluskan jiwa untuk menerima kebaikan itu lebih mudah ya. Kadang kita ini mempertentangkan sesuatu tapi tidak mendalami bagaimana sejarah-sejarah itu berjalan gitu. Padahal sejarah itu adalah bagian dari bagaimana caranya kita apa ya Ustaz ya, kalau bahasa tarbiyah itu kita tazkiyatun nafsnya di situ dulu Ustaz ya. Baik, Ustaz, mungkin tadi kan kalau kita berbicara, Ustaz tadi menyampaikan banyak hal-hal berkaitan dengan pendapat, tapi pada intinya sebenarnya yang paling utama memaknai Sa'ban itu adalah mengisi hal-hal kebaikan tadi, Ustaz, mengisi amal-amal soleh kata Ustaz tadi. Nah, kira-kira Ustaz, bagaimana perspektif persiapan umat muslim sebenarnya? Walaupun nanti puncaknya di Ramadan, tapi mempersiapkan di 2 bulan Rajab dan juga Sa'ban ini bagaimana cara mengisinya, Ustaz? Atau nanti kita masuk kepada yang ditunggu-tunggu nanti beberapa hari, Ustaz. Misalkan nisfu Sa'ban, kumpul, habis maghrib, sholat hajat dan sebagainya. Tafadhol, Ustaz. Baik. Rangkaian hadis-hadis yang kita kaji tadi itu sebenarnya beraneka ragam kebaikan yang diilustrasikan oleh orang yang menganggap bahwa itu adalah bagian dari tuntunan Nabi. Contoh ya, ini nisfu Sa'ban. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Ibnu Hibban, kata beliau hadisnya teramat sahih. Artinya ketika ada periwayatan itu, dan saya lebih percaya dengan Ibnu Hibban analisanya, karena kalau kita katakan hadis itu lemah, pertanyaannya adalah bicara terhadap sikap. Apakah semua hadis lemah itu akan dilempar ke bak sampah, kita tidak pakai? Itu tidak juga. Bukhari itu lahir tahun 195 Hijriah. Imam-imam sebelum Bukhari itu adalah imam-imam terkenal. Ahmad bin Hambal, gurunya Bukhari, tahun 164 beliau lahir, meninggal tahun 256. 257-nya meninggal Imam Ad-Darimi. Bukhari sebelum beliau mengeluarkan proses kesahihan hadis beliau, ada hadis yang bernama Ad-Darimi. Ad-Darimi lahir tahun 181. Dia lebih tua. Ada lagi yang lebih tua, Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas itu lahir tahun 93 Hijriah. Nah, artinya mereka ini menulis hadis seperti Imam Malik dengan Al-Muwatta'nya Ahmad bin Hambal, rujukan orang semua dengan Imam Ahmad bin Hambal, sampai Ibnu Qudamah pun merujuk dengan Ahmad bin Hambal. Itu ada hadis-hadis lemah. Pertanyaannya, apakah buta dengan hadis lemah? Tidak, mereka pintar dan jelas mengatakan hadis itu lemah. Contoh ilustrasi Abu Daud, kata Abu Daud, hadis yang saya kumpulkan, idza kanat hadisun qad bayyantuhu jika hadis ini adalah ada permasalahan di dalamnya, maka akan saya jelaskan bahwa ini hadisnya ada masalah. Tapi kalau saya tidak menjelaskannya, berarti hadis itu bisa dipakai. Namun demikian, itu mukadimahnya itu. Kalau orang belajar hadis Abu Daud, pasti dia akan terpesona dengan kata-kata tersebut. Namun demikian, kendati ada hadis-hadis yang bermasalah, wahan menurut perspektif yang lain, semua hadis-hadis ini telah saya amalkan. Artinya kita boleh bergaris bawahi hadis itu, hadis lemah tidak bisa juga dibuang dengan ini tidak bisa. Sehingga pendapat para ulama itu beraneka ragam dengan klasifikasi hadis ini. Oh, menurut yang lain hadis lemah boleh dengan sasaran pada ilul amal, asal jangan menjadikan hujah akidah ataupun dengan hujah menjadi sebuah ketetapan fikih misalnya. Nah, itu sah-sah saja. Nah, ini fenomena kalau menurut kita ini adalah permasalahan ulama klasik. Nah, lalu
ketika kita bicara terhadap nisfu Sa'ban itu memang ada kebaikannya. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan kebaikan ini. Contoh ya, hadis Imam Baihaqi kita ambil satu ya. Kita mulai dari negara India. Ya, jadi judul tema yang kita angkat itu antar negara, tidak semua negara. Karena koresponden saya waktu itu ke India, mahasiswa Bangladesh, kemudian orang Brunei, orang Malaysia, orang Thailand, kemudian sebagian wilayah Arab. Saya tanya terhadap kasus-kasus ini. Ya, pertanyaan ulun simple. Bagaimana nisfu Sa'ban di negara Anda? Ya kalau kita cari di internet, misalnya apalagi dengan suasana itu, saya penelitian waktu itu di tahun 2005 ke atas itu. Ya artinya di 2005 ke atas yang produk-produk AI belum keluar, kemudian masih manual Google itu. Iya, masih manual dan itu belum tentu semewah ini data itu. Jadi kalau kita cari di YouTube misalnya tidak ada. Karena itu saya mengumpulkan data melalui interview dengan kawan-kawan. Nisfu Sa'ban bagaimana di tempat Anda? Di tempat kami seperti ini. Di tempat Anda bagaimana? Contoh hadis Imam Baihaqi. Ini menurut Imam Baihaqi hadisnya Hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu hadis lemah, tapi ditopang dengan riwayat yang lain. Ceritanya seperti ini. Nabi datang ke rumah Aisyah, lalu sampai di rumah Aisyah, Nabi melepaskan pakaiannya. Ketika melepaskan pakaiannya, belum sempurna melepaskan pakaian, beliau keluar dari tempat itu. Waktu keluar, Aisyah cemburu. Zonantu annahu ya'ti ba'da suhabati, kata Aisyah. Aisyah langsung memberikan respon, kayaknya Nabi ini datang ke istri yang lain. Diikutilah Rasulullah, ternyata beliau di makbarah atau di Baqi pada masa itu. Nah ketika di Baqi, Nabi memperhatikan, Aisyah memperhatikan pekerjaan Nabi, yaitu memintakan ampun untuk seluruh yang ada di Baqi. Pulanglah Nabi melihat Aisyah, kata Aisyah disebutkan wali nafsun ali. Aku pada masa itu ketika disapa Nabi memiliki jiwa yang teramat tinggi. Maksudnya ada respon kecemburuan yang tinggi. Cemberut lah orang muda kan bagaimana. Lalu kata Nabi, Aisyah, dengan kondisimu seperti ini, Allah takhafina ayyahifakillahu wa rasuluh. Kata Nabi, kamu tidak takutkah kalau Allah, ya bahasa lainnya kalau menurut kami dalam sarah hadis tersebut, kamu tidak takut kalau Allah murka dengan keadaanmu seperti ini. Artinya berprasangka yang bukan pada tempatnya. Ini jadi pelajaran nih dalam ruang lingkup keluarga. Seorang pasangan tidak boleh juga mencurigai kepada pasangannya kalau itu memang tidak dilakukannya, dan memang tuh harus ada klarifikasi. Nabi klarifikasi habis itu. Masya Allah. Aisyah, kata beliau, ketika saya datang ke rumahmu waktu melepaskan pakaian, ketika mau melepaskan pakaian satu, artinya Nabi itu memakai dua pakaian. Pertama yang daerah dalam, yang kedua daerah luar. Ketika ingin melepaskan pakaian itu, lalu kata Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba atani Jibril. Jibril datang. Kita tahu bahasanya sudah jelas. Jibril datang, Aisyah tidak akan bisa melihat. Karena Jibril datang menggunakan keadaan sesuai dengan kayak manusia, alam gaibnya. Jibril datang lalu menyatakan, ya Muhammad, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, ini malam nisfu. Nah, ini garis bawah kita ya, hadhihi lailatun min nisfi Sya'ban, ini malam di pertengahan bulan Sya'ban. Kalau kita terjemahkan malam nisfu ya malam di pertengahan bulan Sya'ban. Walillahi fihi utaqa minan nar bi adadi ghanami su'uri bani qalabin. Nah, Jibril mengatakan, Muhammad, malam ini Allah membebaskan banyak orang dalam neraka. Masya Allah. Sebanyak bilangan bulu kambing yang ada di Bani Kalab. Nabi terpesona dengan hadis ini, lalu beliau mengatakan, bahasa lainnya, apa yang saya harus lakukan dengan bingkisan yang teramat mewah ini? Lalu rupanya Jibril melanjutkan ucapannya, ada beberapa orang yang tidak diampuni. Nabi terkejut. Yang pertama musyrik, orang musyrik. Pertama musyrik nih, nggak diampuni nih, malam nisfu Sa'ban. Yang kedua musyahin, asyahna. Syahna bahasa Arabnya tidak tegur sapa. Tegur sapa itu batasan kita ngambek dengan orang lain itu 3 hari saja. Kalau 5 tahun ini bermusuhan sudah ini. 5 tahun kita bertaguran kayak apa? Nah, ini 2 syahna. Yang ketiga qati'ur rahim, orang memutus tali silaturahim. Yang keempat diceritakan musbil, orang yang sombong. Yang kelima disebut di dalam hadis itu adalah
wa akin liwalidayhi, durhaka dengan orang tua. Yang keenam mudmiril khamri, yaitu orang yang meminum khamar. Astagfirullah. Nah, ini 6 yang tidak diampuni malam itu. Nabi terperanjat pergi ke Baki, tujuannya adalah khawatir kalau ada umatnya masuk dalam golongan ini. Memintakan ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menjadi, nih mau sepakat mau tidak, tapi itu ada di Baihaqi hadis ini. Nah, kita sepakati dulu nih hadis, ada riwayat Baihaqi. Sekarang ekspresi orang mengamalkan hadis ini. Kalau dia mengatakan hadis lemah, ya sah-sah saja. Silakan Anda tidak mengamalkannya, sah-sah saja. Tapi ada ulama yang mengamalkannya. Contoh komunitas orang-orang India yang saya tahu ketika kami tanya ini, dengan hadis ini kata beliau, karena Nabi ke Baki, mereka mengilustrasikan, yaitu tradisi mereka di malam nisfu berziarah ke kubur. Malam nisfu di kita belum tentu ziarah kubur itu malam ya. Bukan sebagai kebiasaan. Saya bilang ngapain ziarah kubur malam? Mereka menjawab ziarah kubur malam adalah ekspresi terhadap perilaku Nabi datang ke Baki, memintakan ampun kepada seluruh kaum muslimin. Masya Allah. Yang kedua, di hadis itu dinyatakan Nabi meminta izin kepada Aisyah untuk mendirikan sholat malam. Yang kedua, mereka melaksanakan sholat malam bersama-sama. Nah, ini yang menjadi agak dasar gitu ya. Ini di negara Kenapa orang ini mengekspresikannya. Betul. Kita juga seperti itu ya. Kalau kita menarik garis temu dengan Ramadan, Ramadan adalah ilustrasi bagaimana Allah menyajikan kebaikan yang teramat banyak untuk umat Nabi Muhammad. Di situ setan dibelenggu, yang ada pengendalian nafsu kita saja lagi. Salat malam disajikan dengan bahasa Nabi, man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Sembahyang tarawih itu dihitung sebagai sembahyang malam. Nah, ini kan satu persiapan. Kalau tak terbiasa dengan sembahyang, kita mulai dari sekarang. Riadohnya dari Riadohnya dengan sekarang. Nah, ini di Nisfu, ini di negara India. Bangladesh beda lagi. Saya bilang, ini waktu itu kami makan bersama. Saya punya teman orang Bangladesh. Waktu itu saya tanya, kamu di tempat kami baca Yasin 3 kali, saya bilang. Di kamu apa? Mereka jawab, kami kalau di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, in qabbal muslimuna 'alal masahib, katanya. Saya bilang, apa itu maksudnya? Kami menghatamkan Quran di malam itu sampai 30 juz. Masya Allah, malah lebih ini Ustaz ya? Di malam itu. Itu di Bangladesh. Entah nanti kalau memang respon ini ingin dibuktikan, pergi saja ke Bangladesh di malam itu bisa didata tuh. Saya pernah di Brunei, pernah saya nikmati malam nisfu sama persis kayak kita. Cuma bedanya ada muzakarahnya. Jadi kalau kita petakan nih, gitu, persiapannya beraneka ragam. Ada orang yang ziarah kubur, ada orang yang minta maaf, qiyamul lail, ada yang menghatamkan Quran, ada yang di kita ini adalah hadis yang lain yang dipakai ini turfaul amal, diangkatnya amal. Lalu kita melakukan satu hadis yang diceritakan Abdullah bin Abbas, sembahyang tasbih dan sebagainya. Ini ilustrasi yang ada di masing-masing daerah. Khasanahnya macam berbeda-beda, tapi intinya adalah amaliyah ibadah kepada Allah. Kita tahan sampai situ, Ustaz. Nanti kita coba ini, Ustaz, masuk lebih dalam lagi. Sebenarnya kan kalau bagi kita yang awam gitu, Ustaz. Baik. Ini amal-amal yang baik yang belum tentu bisa dikerjakan, dan dengan ada momen itu malah termotivasi untuk mengerjakan. Nah, ini nanti kita akan coba kupas sedikit Ustaz berkaitan dengan itu. Kita kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Cahaya Kolbu. Kain tenun pagatan. Lukisan indah dari jemari para pengrajin menyimpan cerita zaman dalam setiap benangnya. Setiap motif yang tercipta adalah bisikan sejarah, merangkai kebudayaan yang tak lekang oleh waktu. Keindahannya tak hanya terletak pada warnanya, tetapi pada jalinan makna yang mengalir dengan lembut di setiap helaian, menghubungkan masa lalu dan masa kini.
Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami di Cahaya Kolbu TVRI Kalsel, masih bersama dengan Ustaz Uria. Ini kayaknya tidak bisa part 1, ini harus ada part yang lain-lain nih. Karena tadi baru membahas 1-2 negara ya, berkaitan dengan nisfu Sa'ban. Dan ini menarik sebenarnya kajian yang disampaikan oleh Ustaz Uria bahwa bisa jadi dalam memahami sesuatu kita terjadi perbedaan-perbedaan, tetapi yang tidak lepas itu adalah bagaimana makna mendekatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala-nya. Ini yang mungkin perlu kita narasi positifkan ya kepada seluruh, walaupun kita juga mengakui ada perbedaan-perbedaan, itu sah-sah saja Ustaz ya, sebagai bagian dari khasanah kita memahami agama ini secara terus-menerus belajar agar menjadi hamba Allah yang terbaik dan umat Rasulullah SAW juga yang terbaik. Ustaz, ini tadi terpotong sedikit Ustaz. Sebenarnya saya penasaran juga, ada lagi nggak beberapa negara tadi Ustaz sebutkan, tadi ada Bangladesh, ada India, ada Brunei gitu Ustaz ya. Artinya ini tidak dimaknai hanya di Indonesia saja Ustaz. Jadi jangan sampai juga berpikir ini kayaknya punya kita aja yang lain, tidak. Tapi maksudnya padahal Ustaz ya, Ustaz, bisa jadi di bulan-bulan lain pun gitu Ustaz. Ada juga amal-amal yang bisa jadi itu menjadi kekhasan. Atau boleh gak Ustaz, ada teman yang boleh juga itu dalam tanda petik Ustaz, bisa disebutkan amalan khas yang juga ingin dibangun terus setiap tahun gitu Ustaz. Kan ada juga beberapa dalil yang berkaitan kita harus memiliki satu Ustaz bahasanya Ustaz, ada kekhasan kita dengan Allah itu berkaitan dengan amal-amal soleh kita. Nah ini bagaimana Ustaz? Baik, pertama dulu kita bicara terhadap konsep ini menunjukkan bahwa Sa'ban itu tidak dihadapi secara ibadah personal, tapi ibadah ini adalah ibadah yang memerlukan komunitas. Dan kalau kita menyangka komunitas yang dilakukan hanya di Banjarmasin saja atau di Kalsel secara umum, kita salah kaprah. Ini tradisi budaya yang dilakukan ini sudah banyak di sekitar di seluruh dunia melaksanakannya. Namun sekali lagi ada perbedaan secara makna. Adapun andai kata orang yang tidak sepakat tuh sah-sah saja, wajar-wajar saja. Contoh di masa tabi'in saja. Ketika bicara terhadap proses pelaksanaannya saja, jadi kayak pendapat fatwanya Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan di dalam fatwa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adapun malam nisfu Sya'ban telah datang padanya hadis dan athar yang bersandar kepada Nabi. Nah, itu bahasa beliau. Namun mengkhususkan puasa di siang harinya tidak ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu bahasa beliau. Maksud ulun memaparkan ini, sekelas Ibnu Taimiyah saja mengakui malam itu. Nah, sekarang ilustrasinya pelaksanaannya terbagi dua. Contoh ada Imam Auza'i. Auza'i ini kalau di kalangan ilmu hadis itu biasanya orang mengetahui Al-Auza'i ini kelasannya A'mas, seletingnya tabi'in. Nah, beliau mengatakan malam itu adalah malam yang luar biasa, yang bentuk kebaikan kita bisa eksplor kepada Allah apa saja. Bisa dalam qiyamul lail, baca Al-Quran, memperbanyak, berzikir, berdoa kepada Allah, dan seterusnya. Setidaknya meminta ampun sebagaimana redaksi-redaksi hadis. Namun beliau tidak menyarankan untuk beramai-ramai. Itu Imam Auza'i. Riwayat yang lain diceritakan seperti Ibnu Abil Khamra. Beliau memulainya di kota Syam. Ada di dalam satu majalah Ibnu Abil Khamra ini orang yang mencetuskan pertama kali melakukan hadis ini terpopulerkan dan melaksanaannya dengan beramai-ramai. Yang pada masa itu mereka melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Kemudian membaca Yasin dan seterusnya. Ini menurut pendapatnya Ibnu Abil Khamra. Nah, sehingga kalau boleh kita katakan Sya'ban ini kalau dikatakan tidak ada di zaman Nabi. Nabi hanya memberikan ilustrasi malam itu malam utama. Isi kegiatanmu dengan kebaikan. Betul. Nah, sehingga disitulah muncul metodologi. Metode. Misal kenapa orang-orang kita memakai salat tasbih. Betul. Kan hadisnya jelas itu, riwayatnya Abu Dawud. Misalnya Nabi mengatakan kepada paman beliau Abbas, ya ammah, paman, ala u'allimuka kalimatin, maukah kamu kuajarkan beberapa kalimat, sebuah perbuatan yang jika engkau laksanakan Allah akan mengampuni dosamu yang 10. Lalu kata paman, bala, ya dengan senang hati kalau diajarkan.
apa saja. Lalu Nabi menjelaskan dengan panjangnya, beliau katakan apabila bisa dilakukan setiap malam, lakukan setiap malam. Kalau tidak mampu di setiap malam Jumat, ini ada pengkhususan malam Jumat sebutan. Kalau tak mampu 1 bulan, kalau tak mampu yaitu dilakukan selama setahun sekali. Nah, ini momen setahun sekali. Apa yang dilakukan? Melaksanakan 4 rakaat. Yang 4 rakaat ini diisi dengan tasbih di dalamnya. Per 1 rakaat 150 tasbih dengan tingkatan di bacaan riwayatnya ada 2 tuh, Ibnu Abbas serta Abdullah bin Mas'ud. Nah, 150 jadi 300. 75 300. 4 rakaat ini 300 hasilnya. Itu menjadi sarana wasilah nisfu Sya'ban ini. Sehingga orang melaksanakan nisfu Sya'ban mengisinya dengan hadis ini. Adapun kalau tadi di Bangladesh pelaksanaannya inqabbal muslimuna 'alal masahib, baca Quran 30 juz, orang kita kayaknya tak mampu seperti itu. Lalu dicari hatinya Quran. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Setiap sesuatu adalah ada hatinya, dan hati Quran adalah surah Yasin. Lalu kita baca Yasin. Dan ini adalah bagian dari wasilah pendekatan diri kepada Allah. Tapi Ustadz, Nabi tidak pernah mengerjakan. Nabi mendapatkan instruksi mengisi kebaikan. Andai kata kebaikan ini lalu dipopulerkan secara komunitas, misalnya bersedekah di malam itu, misal nih, sah-sah saja, sah-sah saja. Bahkan menurut para ulama di antara amalnya yang bagus juga karena Nabi memintakan ampun di kubur pada masa itu, sah saja di malam itu berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah untuk mereka yang disayangi. Almarhum orang tua tak ada lagi, dibacalah pengampunan. Kenapa la ilaha illa anta menjadi target? Itu kan biasanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dibaca 2375 kali. Banyak di beberapa kitab, Kanzun Najwa was Surur, Nuzhatul Majalis, ada karangan Imam As-Sofuri menceritakan itu. Kenapa hal ini ada? Karena ketika Nabi Yunus dilempar ke lautan, tak ada sarana lagi untuk meminta ampunan kepada Allah. Yang pada masa itu beliau ditugaskan di Ninawa, di sebuah wilayah di Irak. Kalau bahasa kitanya, tugas di Irak, di Ninawa, Nabi Yunus ini sebenarnya tidak tahan tekanan masyarakat yang ada pada masa itu. Lalu beliau meninggalkannya, yang pada masa itu tidak ada izin untuk meninggalkannya. Lalu berangkatlah menggunakan kapal terombang-ambing berkali-kali, lalu dianalisa ternyata kelebihan muatan. Harus ada yang dilempar, menjadilah lakukan qur'ah, dikuncang siapa namanya, yang keluar Yunus berkali-kali. Ini kalau mau ikut arisan Nabi Yunus, ini bisa jadi target, ya kan? Keluar Nabi Yunus. Hanya dilempar ke perut ikan. Allah ingin menyelamatkan. Lalu masuklah ke dalam perut ikan. Pertanyaannya, bagaimana cara minta ampunnya? Tasbih Nabi Yunus tuh hebat tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sedangkan di malam nisfu pada masa itu bicara terhadap konteks keampunan. Lalu tasbih inilah yang menjadi sarana untuk meminta ampun. 2375. Ini tajribah para ulama. Kalau kita tidak tahu sejarahnya tidak pernah ada zaman. Akhirnya itu menyimpulkan semacam ini apa Ustaz ya? Jadi seolah-olah itu adalah sebuah amal yang salah gara-gara tadi dipahami bahwa Rasulullah tidak secara langsung mengerjakannya gitu. Sebenarnya kalau kita bicara ada hadis itu, perintah itu umum, ada perintah khusus. Kalau perintah spesifik misalnya kayak ibadah mahadhah itu tidak bisa kita rangkai. Ibadah sholat zuhur 4 rakaat dibikin 6 rakaat supaya itu lebih supaya viral katanya, ini nggak bisa. Tapi ada perintah itu secara umum. Contoh, mamin muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan, tidaklah 2 orang muslim bertemu lalu dia bersalaman, Allah akan ampunkan dosa-dosanya ketika dia mau berpisah. Maksudnya di sela-sela jari akan jatuh. Pertanyaannya, kapan mau diterapkan? Betul. Nah, ini metodologi. Jadi kalau metodologi itu kalau menurut kami pribadi tidak perlu dipermasalahkan. Mau habis sholat dia bersalaman, berarti dia praktekkan dengan perintah umum ini. Nabi memerintahkan untuk berbuka puasa ketika matahari tenggelam. Metodologinya bagaimana kita menetapkan mensosialisasikan
bagaimana kita tahu bahwa matahari tenggelam. Ya. Kalau di zaman Nabi, komunitas kaum muslimin hanya satu distrik. Nah, artinya kalau Bilal teriak pun bisa didengar. Iya. Kalau sekarang ini dengan aneka ragamnya, Betul. bergeserlah keadaan dari di zaman Nabi tidak ada, muncul ada istilah yang disebut dengan beduk. Nah, tidak perlu dikomentari beduknya. Ini yang menarik. Substansinya adalah Betul, ketika betul. buka puasanya Iya. terwujudnya komponen tenggelamnya matahari. Cara memberitahunya pakai beduk. Ya. Bergeser dengan masa sekarang lalu ada serena. Betul. Nah, ini belum lagi kita kalau daerah Anjir tuh ada perbatasan antara Indonesia Barat dengan Tengah. Mau ikut yang mana? Betul. Nah, Ada imsak perbedaan juga. menitnya aja berbeda udah ini Menitnya Ustaz, saja ya. berbeda. Kalau mau Masya Allah. sahurnya ikut Indonesia Barat, nanti bukanya Indonesia Tengah. Makanya ini ada ini Ustaz. Tapi nanti kita akan bahas Ustaz di sesi terakhir. Saya pernah baca Ustaz, mungkin ini semacam kayak tulisan apa ya, jurnal umum Ustaz. Tapi dia membahas agak menarik berkaitan dengan relaksasi agama Ustaz. Baik. Terkadang kita ini tidak terlalu rileks, lalu hati kita menjadi keruh. Sehingga menghakimi kita lebih besar daripada menjelaskan dengan dalil apa seperti kayak Rasulullah berdakwah gitu Ustaz. Baik. Nah ini yang kayaknya bagaimana Ustaz cara menata hatinya gitu Ustaz ya. Mungkin karena Sya'ban juga berkaitan dengan bulan yang bagaimana hati kita bertertaat kepada Allah, membersihkan kita dan tidak apa Ustaz suudzon terhadap saudara-saudara kita. Kita akan kembali pemirsa setelah beberapa informasi berikut ini, tetap setia di Cahaya Kalbu. Di jantung Borneo, terhampar sebuah permata tersembunyi. Kalimantan Selatan, sebuah harta yang tak ternilai. Anugerah yang harus kita jaga bersama. Karena keindahan ini rapuh, dan mereka bergantung pada kita. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, main judi terus sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Anda masih bersama kami di Cahaya Kalbu TV Kasar. Masya Allah, tak terasa kita sudah masuk di sesi terakhir. Tadi sebenarnya kayaknya Ustadz Ude di tema ini baru 25% nih menyampaikan, tapi waktu sudah luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan ilmu kita dibarokah dengan waktu yang diberkahi. Ustadz, walaupun waktu terbatas saja, tapi kayaknya boleh nggak Ustadz tadi pertanyaan tadi Ustadz berkaitan sebenarnya bagaimana cara kita menata hati Ustaz untuk memahami hal-hal perbedaan-perbedaan. Walaupun bisa jadi dalam pandangan awabin Ustaz, dalam pandangan orang-orang yang tidak terlalu pemahaman agama gitu, dia mengikut para ulama-ulama. Dia menyatakan bahwa amal-amal ini tidak salah, tapi amal-amal yang tapi memang momen-momen yang menjadi penyemangat mereka untuk melaksanakan amal-amaliyah itu. Bagaimana Ustaz? Baik. Kalau kita beranjak dari kebersihan hati, memahami warisan-warisan ini dari ulama ke ulama. Kalau menurut kami pribadi itu tidak akan menjadi pertentangan. Karena ulama tidak akan memutuskan satu perkara kecuali melalui proses yang sudah dipikirkan oleh mereka. Dan nisfu Sa'ban adalah bagian dari
pemikiran mereka ketika memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang di zaman Nabi itu tidak bisa kita langsung ekspresikan, oh di zaman Nabi tidak ada. Apakah semua yang tidak ada di zaman Nabi langsung kita larang? Nah ini yang menjadi pola pikir kita. Ada hadis-hadis yang nuansanya Nabi itu menyatakan atau menyampaikan yang sepertinya tertuju pada 1-2 orang yang maslahatnya sebenarnya besar untuk umat. Iya. Dan ketika para ulama belajar ilmu hadis ini dikaji secara ilmu usul fikih, lalu meledak, oh ini harus dilaksanakan. Dan itu bicara terhadap tata cara. Betul. Nah, seperti sholat tasbih. Itu sholat tasbih kan individualnya ke Abdullah bin Abbas. Tapi praktek pelaksanaannya tujuannya kepada umat. Ketika umat ingin populer, ya kalau kita di zaman Nabi Muhammad SAW tingkat menuntut ilmu kita tinggi, kemudian komunitas terbentuk dengan baik, penanaman kebaikan. Kalau sekarang kalau tidak diajak, mereka tidak akan mengerti. Kalau kita tidak yang mempopulerkannya, tidak akan ada yang mengerti. Betul. Nah sehingga agama itu bukan menjustifikasi orang lain, tapi agama ini bagaimana kita tampil kepada Allah dengan hati yang bersih, membawa ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, dan semuanya itu berefek kepada perbuatan kita sendiri. Masya Allah. Dan salah satunya momen Nisfu Sa'ban ini ya Ustaz ya, supaya tadi membersihkan hati. Membersihkan hati, banyak nilainya. Karena bisa jadi Ustaz, bisa jadi kalau misalnya itu tidak dimomentumkan dalam tanda petik Ustaz ya, kita tuh terlena dengan rutinitas duniawi dan sebagainya Ustaz. Tapi pas ada momen itu kita kembali lagi tersadarkan agar kita dekat lagi dengan masjid, dekat. Pertanyaannya ketika kita nanti masuk di bulan Ramadan, kapan Nabi menyuruh kita berkhatam di bulan Ramadan itu di penghujung? Tapi itu momen untuk mencintai Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini momen. Ketika itu lalu orang masuk di tiap malam, orang tadarusan dan sebagainya. Abdullah bin Abi Bakrah ketika dia masuk ke kota Syam, melihat komunitas orang mencintai Al-Quran, mencium dengan cara menghormati Al-Quran dengan cara mencium mushaf, diusapnya. Abdullah bin Abi Bakrah melakukan respon pada masa itu. Ini tidak pernah dilakukan Nabi, ini bid'ah, kata beliau. Tersenyum. Tapi ketika beliau berhari-hari memikirkan ini cara ekspresi orang menghormati Quran. Iya, Ustaz. Sehingga ketika itu Imam Nawawi menulislah salah satu langkah penghormatan di dalam kitab beliau At-Tibyan. Itu salah satu langkah untuk menghormati yang disebut dengan mushaf, itu dengan cara memelihara kebersihannya, tidak mengotorinya, memegangnya dengan berudu, kemudian menciumnya sebelum kita membacanya. Masya Allah. Di zaman Nabi tidak ada. Memang kodifikasi di zaman Nabi belum ada. Quran berbentuk dalam sebuah lembaran-lembaran, kemudian terkodifikasi di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Umar diluruskan dengan satu perkataan, satu qiraat, di zaman Utsman jadilah namanya Mushaf Utsmani. Ini kan metodologi. Jadi dari satu langkah, satu masa ke masa yang lain itu memiliki ciri khas. Nah sampai di masa kita orang beribadah ini mendapatkan kelezatan hati ketika di Nisfu Sa'ban. Setidaknya saya selaku orang pendakwah kebaikan kepada orang lain, di malam nisfu itu momen ketika ada orang yang tidak mau tegur sapa di malam itu, enak mengingatkan bahaya ini sebentar lagi masuk Ramadan. Kalau sampai sekarang tidak tegur sapa, nah ini satu. Yang kedua, rasanya sebelum masuk Ramadan selarasnya dia minta ampun kepada Allah, pintu keampunan sangat terbuka lebar. Di masa ini berterima kasih kepada orang tua, karena di Nisfu Sa'ban doa orang yang memutus tali silaturahmi dan durhaka kepada orang tua tidak akan diterima. Masanya dia meminta ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kepada orang tuanya. Ini momen, bicara momen. Masya Allah. Nah, kalau memang tidak sepakat dalam pelaksanaannya, tidak usah menebur kebencian kalau menurut kita. Jadi kita sama-sama yang mengerjakan Nisfu Sa'ban dengan nyamannya, tatanan baiknya, yang tak mengerjakan tanpa harus menghakimi. Nah, semuanya masuk surga nanti di hadapan Artinya setiap insan itu dia ingin mencari cara dia mencintai Allah itu dengan bisa jadi kata Ustaz tadi ekspresinya berbeda-beda gitu Ustaz ya. Tapi terkadang cara kita memahami itu ada yang terlalu ini Ustaz. Tapi juga terlalu Ustaz, ini karena waktu kita sudah di ujung Ustaz Afwan. Apa yang kita harus maknai Ustaz
pada saat nisfu Sa'ban datang setiap tahun, sama pada saat Ramadan datang setiap tahun. Tapi terkadang amal-amal kita stuck atau bahkan malah mundur sendiri, Ustaz. Kita merasa bahwa ternyata Allah begitu luar biasa rahman rahimnya, setiap tahun kita masih disampaikan terus ke bulan-bulan mulia, dan ini sudah bulan Sa'ban. Nauzubillah min dzalik, Ustaz. Mudah-mudahan Allah temukan di Ramadan tahun ini, tapi belum tentu juga misalnya Allah juga memberikan izin. Makanya ini kesyukuran yang harusnya tidak henti kita sampaikan kepada Allah gitu. Dan nisfu Sa'ban yang akan datang mudah-mudahan menjadi salah satu barometer agar kita cepat ke Ramadan itu. Ustaz, apa? Imam Ahmad bin Hambal, penulis Musnad Ahmad bin Hambal. Hadis ini memang hadisnya ada yang mengatakan lemah, tapi itu ada di dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hambal. Manakala masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu ditukil di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Kendati ada yang mengatakan itu bukan hadis. Tapi saya yakini dan bisa dipertanggungjawabkan ada di dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Statusnya mau lemah, tapi itu ditukilkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Saya lebih percaya dengan Imam Ahmad bin Hambal karena beliau hidupnya lebih dekat dengan Nabi. 164 beliau lahir, meninggal 256. Maknanya Imam Ahmad bin Hambal berharap Rajab sudah menjadi pintu masuk Ramadan. Kalau kita hanya berpikir Ramadan masuknya lewat Sya'ban di nisfu Sya'ban, Imam Ahmad mempersiapkan untuk datangnya Ramadan di bulan Rajab. Karena itu seyogianya ke perilaku-perilaku ini kita jaga dengan baik. Ketika nisfu Sya'ban datang, mudah-mudahan satu langkah lagi Allah berikan umur kepada kita bertemu dengan Ramadan. Makanya bahasanya Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban. Apa makna berkah? Al-barakatu ziyadatul khair alal khair. Bulan itu udah baik, datang kebaikan di dalamnya. Sehingga persiapan kebaikannya melebihi apa yang menjadi strategi dan target kita. Masuk Ramadan, berkelipatan gandalah hasilnya. Jadi Imam Ahmad itu sudah mengajarkan kepada kita. Nah, ini yang perlu kita tata baik, hati, sikap kita tanpa harus menjustifikasi orang lain. Masya Allah, luar biasa, Ustaz ya. Ini seharusnya ada part-part lain, Ustaz. Karena memang banyak sekali, Ustaz, dari komunitas muslim di masyarakat ya, Ustaz. Rindu kalau bisa katanya sebelum Ramadan ini kita memang benar-benar mencasnya luar biasa. Jangan sampai Ramadan nanti kita malah terlena gitu, Ustaz. Monoton, akhirnya Ramadan tidak mendapatkan, akhirnya drop itu, Ustaz. Dan ini sudah terasa paling berapa hari lagi, Ustaz ya. Paling sekitar 20 harian lagi kita sudah memasuki di bulan Ramadan juga, mudah-mudahan sampai nanti sampai sana. Baik, pemirsa di para penanda berada, kita tak terasa sampai di ujung. Syukran kasir, Ustaz. Ini kayaknya harusnya ada lagi. Tapi saya rindu, Ustaz. Mudah-mudahan tema kita berkaitan dengan Sirah Nabawiyah itu bisa jalan terus, Ustaz. Amin. Karena banyak sekali hikmah, tibar kebaikan-kebaikan yang bisa kita belajar dari para nabi-nabi kita dan yang juga para aulia, tabi'in, sahabat-sahabat yang nanti kita akan mudah-mudahan nanti ada pembicaraan lebih lanjut nanti dengan Ustaz Turi Hasnan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja perjumpaan kita di kesempatan hari ini di program Cahaya Qalbu, dan mudah-mudahan setelah Anda mengikuti program ini, hati kita, qalbu kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ilmu kita senantiasa bisa menjadi bermanfaat, bermakna, dan yang paling penting menambahkan ibadah-ibadah kita lebih giat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini menjadi pengantar kita, jembatan kita untuk menjelang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf mohon maaf, hanya Allah yang sempurna segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.